Terima kasih Pak Datua, Guru Besar, Senior, para kolega, publik Indonesia yang sedang menonton diskursus paling hangat di Republik. Karena diskursus secara ilmiah ini diperbolehkan. Dan pertanyaan diskursus malam ini paling menarik secara politik hukum. Kalau Fufu Fafa itu benar wakil presiden terpilih, bisakah Gibran dibatalkan dilantik? Ini pertanyaan ketatanegaraan loh. Ini bukan pertanyaan untuk mengelola kebencian orang. Kalau benar bagaimana? Dalam berbagai kronik, peristiwa, perdebatan ketatanegaraan, hal seperti ini tidak sekedar diperdebatkan ketika peristiwanya terjadi. Bahkan sebelum itu, memanas ketika kemudian peristiwa itu dibuktikan. Dan rata-rata konflik soal presiden dan wakil presiden, bahkan calon wakil presiden, kecenderungan bicara soal yang berkaitan dengan moral etik. Dalam praktek ketatanegaraan kita, sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, bahkan tidak ada pembuktian hukum dalam peristiwa impeachment. Impeachment itu menggugat ya, bukan memakzulkan. Nanti remove from the office di MPR-nya. Memakzulkannya di MPR. Tapi usul kemudian pendapat DPR itu disebut impeachment di Mahkamah Konstitusi. Ada forum privilegiatumnya. Dan rata-rata sebelum perubahan Undang-Undang Dasar tidak ada pembuktian hukumnya. Yang ada adalah pembahasan politik dan rata-rata itu bicara soal etik patut tidak patut. Dan selalu ada dua peristiwa. Dimakzulkan secara politik atau presiden memilih mundur. Nah, sekarang ada pertanyaan lain, ya. Kalau jadi presiden atau wakil presiden ada impeachment. Tapi kalau sebelum, bagaimana? Pertanyaan ini sangat ilmiah dan indah melihat diskursus hari ini. Kalau kemudian dibilang ini menanam kebencian, ada dua potensi publik mengalami stagnasi dalam menjalankan kinerja otaknya. Satu, betul Bang Uda Kapitra mengatakan kebencian berlebihan dan juga kecintaan berlebihan. Anda di antara mana? Di antara dua ini. Kalau salah satu di antara dua ini, mulailah kinerja otaknya bermasalah. Tapi bagaimana kalau itu menjelaskan kepentingan publik? Apakah melindungi kepentingan publik proses ketatanegaraan disebut juga kebencian? Atau kecintaan berlebihan? Saya pikir tidak. Ini sah sekali secara ilmiah. Oleh karena itu saya mau menggunakan pendekatan ilmiah juga. Pertama akan membahas apa yang menjadi judul saat ini. Sebelum dilantik, bisakah? Jawabannya sederhana, bisa. Juga tidak bisa. Kapan dia bisa, kapan dia tidak bisa. Bagaimana kalau besok pagi presiden terpilih, wakil presiden terpilih, terbukti melakukan pelanggaran hukum. Lalu tetap dilantikkah? Lalu pelanggaran hukumnya, kemudian ada proses hukumnya, lalu jatuh putusan pengadilan. Ini tidak dijawab di dalam Undang-Undang Dasar, Bang Arni. Boleh nggak jadi diskursus ilmiah kekosongan hukum semacam ini? Saya mulai dari bisa. Tidak mungkin kita melantik seorang yang terbukti melanggar hukum, melanggar moral untuk jadi presiden dan atau wakil presiden. Kalau presiden lebih bahaya lagi tuh. Kalau wakil presiden masih untung kita. Kenapa saya sebut masih untung? Konsep sistem presidensial, wakil presiden itu adalah ban serap. Mohon maaf bahasanya. Tapi ini benar. Wakil presiden itu disiapkan
Kalau kemudian ban utama mengalami kerusakan ketika kita dalam menjalani proses bernegara. Oh, niat jahat nih, ban bakal rusak. Lah, orang yang matang termasuk bernegara mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Masih untung kalau wakil presiden yang mau dilantik, wakil presiden terpilih, terbukti mengalami masalah ketatanegaraan dan harus kemudian digagalkan untuk dilantik. Karena kita masih selamat nih, presiden terpilih masih ada. Karena ini ban utamanya. Tetapi bolehkah kita mengatakan posisi wakil presiden karena dia ban serap tidak penting? Lebih konyol lagi. Ban serap itu maha penting. Kalau terjadi sesuatu dengan presiden, bagaimana kita akan melanjuti ketatanegaraan kita? Sudah disiapkan ban serap. Makanya dalam kajian ketatanegaraan Bang Karni disebutkan begini. Karena ibunya di Amerika, dia katakan wakil presiden Amerika itu kalau tidak ada tugas memimpin rapat senat, nggak ada tugasnya. Karena ban serap itu tadi. Tetapi dia maha penting karena ban utama kalau bermasalah, naik dia jadi ban utama. Jadi ban serap pun tidak boleh rusak. Kenapa? Kalau ban utama rusak, ternyata ban serapnya rusak. Inilah kekonyolan ketatanegaraan itu. Jadi ban serap penting. Mari kita lihat kalau ban serap ternyata terbukti dia rusak, boleh enggak kita pajang dia di tempatnya? Lalu kita menjalankan proses bernegara. Tunggu Bang, ini sedang asik-asiknya Bang. Bang Andi potong nanti hilang nanti. Jadi kita sendiri dalam bernegara, ban serap ini harus kita pastikan sama baiknya untuk melakukan perjalanan ketatanegaraan kita. Untuk menyelamatkan kita bernegara. Jadi gini Bung Peri. Jadi kalau dia rusak, ya gagalkan dia dilantik di posisi ban serapnya itu. Karena perjalanan ketatanegaraan kita. Ya. Nah, timbul pertanyaan begini. Mungkinkah di era ayah Mas Gibran akan terjadi proses hukum terkait kejahatan IT kah namanya atau yang lainnya? Saya merasa secara politik hampir tidak mungkin. Uang putusan MK saja dilakukan untuk bisa jadi calon ya, apalagi kemudian masa tidak dibela di era beliau masih menjabat, anaknya sedang terancam pidana, hampir tidak mungkin. Ini sedikit ya, sedikit aja, karena ini penting juga nih. Yes. Kalau seandainya ban serapnya meledak, ya toh, nggak bisa dipakai. Bagaimana mengganti ban serap itu? Lah, Ya kan bukan enggak kalau kita Nah, itu dia. Sederhana saja jawabannya. Gimana? Presiden yang terpilih memilih 2 calon nama dibawa ke MPR. Suruh pilih itu jawaban. Artinya presidennya dilantik dulu dong. Ban serap meledak, suruh orang yang punya mobil ganti ban serapnya. Jadi jawaban ketatanegaraan. Artinya dilantik dulu presidennya kan? Ya, itu kan bicara kalau kan pertanyaan Prof adalah kalau ban serapnya berarti meledak. dia sudah dilantik tuh ya. Nah, oke kan ya? Ya. Saya mau melanjutkan poin sebelum dilantik ini. Jadi bisakah? Bisa, tapi masuk akalkah secara proses politik hukum? Ya nggak masuk akal, bapaknya masih berkuasa. Sebentar Bang, bisa sebentar itu, satu kata aja. Gak biarin dulu selesai. Puaskan saya dulu Daka Pitra, nanti. Tadi katanya mau dengar. Nah, itu secara realitas politik. Mari kita bahas pasal yang disebut tidak lengkap oleh Daka Pitra Ampera tadi. Pasal 7A, 7B soal impeachment. 7A-nya menjadi fokus kita. 7A bilang begini, presiden dan atau wakil presiden dapat kemudian diberhentikan di masa jabatannya. Karena 2 hal. 1, perbuatan melawan hukum yang terdiri 1, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, perbuatan mengkhianati negara, dan perbuatan tercela, misdemeanor. Ini 5. Atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden atau wakil presiden.
terbukti tidak lagi memenuhi syarat. Apa syarat-syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden? Ada di pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Saya mau kasih garis merah penting di 169 huruf E dan huruf J. Soal apa? Tidak lagi terpenuhi syarat menjadi calon presiden dan atau wakil presiden karena tidak mampu secara rohani dan jasmani. Bagaimana tiba-tiba terbukti Fufu Fafa itu adalah Mas Gibran. Bagaimana rohani seorang presiden dan atau wakil presiden yang bermasalah? Apakah kita akan lanjut gitu ya? Ternyata secara rohani bermasalah. Bagaimana pembuktian rohani mampu secara jasmani dan rohani ini? Ini peristiwa maha berat di DPR, MK, dan MPR. Saking berputar-putarnya, ini untuk menyelamatkan masa jabatan presiden. Konstitusi mau melindungi. Di MK coba bayangkan rohani orang mau diperiksa. Padahal rohani mereka sendiri dipertanyakan misalnya. Siapa yang bisa mengatakan rohani saya paling baik? Saya mau ingatkan, Presiden Obama di Amerika sebelum mencalonkan pernah mendeklar dirinya melakukan amoral di masa muda, yaitu nyimeng. Di Indonesia ada juga tuh calon presiden waktu itu ngaku ya, bahwa saya waktu muda hobi nonton film porno. Standar moralitas beda, standar nilai rohaninya beda. Yang lebih berat da capitra ampera, ada syarat pembuktian taat dalam soal ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana membuktikan da capitra yang ada tanda kesolehan di wajah ini betul-betul taat secara Tuhanan yang Maha Esa? Proses ketatanegaraan akan rumit secara politik. Tapi lebih rumit ketika dibawa ke proses pengadilan. Jadi ada peristiwa rumit nih. Tapi negara harus memastikan nahkoda dan wakil nahkoda kita betul-betul orang yang sanggup secara rohani dan jasmani. Tidak sekedar gagah tinggi seperti Pak Iwan Piliang ini, tetapi mentalitasnya juga harus dilihat. Bolehkah warga negara biasa mengalami kekacauan moral, ya, immoral pada fase-fase tertentu? Mungkin bisa dimaklumi. Tapi nahkoda dilarang. Seperti pilot dan co-pilot di pesawat. Kalau mereka punya cacat moral, menukik semua orang di pesawat itu, mati seluruh warga negara. Jadi presiden dan wakil presiden harus dipastikan oleh teman-teman politisi ini tidak punya catatan immoral. Kalau enggak menukik pesawat negara kita ini satu waktu. Dan tidak bisa itu dilakukan. Jadi menarik sekali sebenarnya konstitusi kita direkayasa untuk memastikan pimpinan kita, presiden dan atau wakil presiden selamat. Jadi kalau seandainya kita bisa membuktikan bahwa memang ada masalah rohani, ya, baik saat ini maupun nanti dilantik, ada selalu potensi. Tidak boleh dikatakan ini semangatnya soal kebencian. Ini semangatnya soal juga bernegara. Jadi lawan politik yang kemudian mengelontarkan sudut pandang tertentu menurut saya harus disambut dengan bahagia oleh teman-teman politik di seberang. Karena dia juga punya tanggung jawab menyelamatkan negara. Nah, saya mau katakan bahwa hampir seluruh peristiwa impeachment yang besar-besar ada soal moralitas Bang Akbar Faisal. Richard Nixon, Watergate, menjebol markas lawan untuk dapat informasi. Itu masalah moralitas dalam berkompetisi. Karena ketahuan sebelum masuk impeach, ya, gugatan, dia sudah mundur. Ganti oleh Andrew Jackson kalau saya tidak salah.
Lyndon B. Johnson, betul. Lalu paling menarik peristiwa cacat moral William Clinton, Bill Clinton. Bill Clinton dalam ruang moralitas masyarakat Amerika ketika ketahuan selingkuh tidak kemudian di-impeach karena itu urusan privat di Amerika. Di Indonesia itu wilayah impeach itu. Nanti kaitannya dengan pasal 169 huruf J, bagian kedua. Ternyata dia baru di-impeach setelah mengatakan saya tidak pernah selingkuh dengan Monica Lewinsky. Tapi beberapa hari kemudian dia mengatakan saya akui saya selingkuh. Kebohongan itu adalah immoral dalam ketatanegaraan mereka. Bagaimana mungkin pilot dan kopilot berbohong dalam menjalankan negara? Kita sebentar lagi kata kopilot mendarat di Padang, ternyata mendarat di Pekanbaru. Kebohongan yang tidak bisa ditolerir. Kerugian warga negara. Bohongnya warga negara, Ferry Amsari, Bang Abar, Bang Andi, Bang Kapitra masih bisa ditolerir. Tapi kebohongan penyelenggara utama negara tidak bisa ditolerir. Karena perahu negara yang dia bawa, pesawat negara yang dia akan bawa. Bagaimana kita tidak sensitif soal ini? Kalau kemudian ada mahasiswa, anak muda ya, kemudian kelepasan ngomong, bicara segala macam, ya bisa dimaklumi. Tapi kalau kepala negara dan ban serap kepala negara salah bicara, salah ucap, tidak bermoral dan segala macamnya, ya akan masalah. Menurut saya kasus Fufu Fafa ini yang menarik secara moral Bang Iwan adalah ada pernyataan begini ya. Ini yang bagian sangat penting menurut saya. Dia mengatakan silahkan tanya kepada yang punya akun. Bagaimana kalau secara hukum terbukti yang punya akun adalah Mas Gibran? Kenapa pernyataan bohong itu dilakukan terbuka? Saya akan lebih menghormati kalau betul-betul nih kan. Mas Gibran mengatakan, mohon maaf saya waktu itu masih sangat muda. Izinkan sebagai orang yang diamanahkan menjadi co-pilot negara ini saya minta maaf. Maklumi betapa mudanya saya ketika itu. Mungkin semua akan respect. Kan, tadi Bang Iwan cerita penghormatan ala Jepang ya. Bagaimana penghormatan ala Jepang juga harus dilakukan oleh para penyelenggara negara kita. Mengakui pernah salah. Obama itu yang dia lakukan. Saya pernah muda, saya pernah salah. Sebagaimana anak muda-muda lainnya. Nah ini kemudian membantah. Saya memang lupa sebagai anak muda ditawarkan private jet, saya naik. Gratis. Tapi begitu dikatakan nebeng, ini kan ada problematika moralitas. Ceto welo-welo itu gratifikasi. Dan KPK masih bela. KPK bilang bahwa karena ini adalah fasilitas negara, maka bisa dikonversi dengan pergantian uang. KPK juga immoral. Bagaimana mungkin pesawat privat jet dikatakan fasilitas negara? Hanya demi membela anak presiden begitu ya. Bahkan di dalam negara yang beradab, penyelenggara negara harus super sensitif. Bagi Bang Abar boleh, bagi saya belum tentu. Maka beliau mencontohkan tadi, kalau yang lain kencing berdiri mungkin kurang ilmu agamanya. Kencing saya berdiri. Kalau presiden beda lagi. Saya pernah mencontohkan kepada mahasiswa, Ferry Amsari merokok, di belakangnya ada tulisan. Dilarang merokok, orang bilang dosen immoral. Dampak ketatanegaranya kecil. Tapi presiden merokok, di bawah tulisan dilarang merokok. Dampak ketatanegaraannya seluruh warga melihat. Begini cara adab yang baik bernegara. Langgar saja di hadapan mata. Seluruh peraturan yang ada. Kalau perlu diubah peraturan itu kalau presiden merokok. Dilarang merokok kecuali presiden. Enggak boleh
hukum yang berlaku umum, kemudian karena jabatan diberikan keistimewaan. Nah, paling menarik pasal 169 huruf J. Undang-Undang 7 yang bicara soal syarat menjadi presiden. Katanya, apa yang dijadikan syarat adalah seorang presiden dan atau wakil presiden tidak boleh cacat etika dan moral, baik menurut agama, masyarakat, dan lain-lain. Bahkan disebutkan, judi tidak boleh, ya, zina tidak boleh. Apa yang dilarang secara etika oleh agama, masyarakat, jika itu terjadi, dia akan bisa di-impeach. Pertanyaan saya, kalau benar akun Fufu Fafa itu adalah Mas Gibran, lalu disangkal oleh Mas Gibran, terbukti secara hukum, bagaimana? Kita punya wakil presiden yang berbohong di ratusan juta, 200-an juta warga negara Indonesia. Anak-anak kecil kita melihat, begini jadi caranya jadi wakil presiden yang baik. Bohong saja ke depan publik. Maka peristiwa immoral ini diperbolehkan secara ketatanegaraan untuk kemudian di-impeach. Pertanyaan besarnya adalah, beranikah anggota DPR mengusulkan bahwa pendapat DPR, Wakil Presiden Republik Indonesia, jika sudah dilantik tanggal 20 Oktober jam 10 telah melakukan pelanggaran, terbukti tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden karena melanggar pasal 169 huruf E dan huruf J Undang-Undang Pemilu. Bagaimana, Pak? Berani tidak? Seluruh orang politik bertanggung jawab melindungi konstitusi. Proses bertata negara punya keberanian tidak menegakkan konstitusi. Atau konstitusi hanya benda mati yang kita akui dalam lip service kita sebagai hukum tertinggi, the supreme law of the land. Atau kita ini adalah manusia-manusia yang diciptakan untuk mengkhianati konstitusi itu. Kita buat dan kita khianati. Demi proses jabatan dan berkaryanya kepentingan politik, terutama keluarga-keluarga tertentu. Konstitusi tidak peduli. Bang Iwan pernah cinta ke Jokowi, Ferry Amsari pernah cinta dengan Jokowi. Tidak itu, tidak bicara pribadi personal. Bukan pribadi tidak dihormati, tapi konstitusi adalah aturan main yang kita perlu hormati bersama-sama. Kecuali ya sudahlah, kita sama-sama tahu, lupakan saja ini karena kursi kabinet perlu kita bagi, jumlahnya sekarang 44 dan masing-masing dapat jatah yang agak lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya. Kita lupakan ini semua dan satu waktu kita semua akan tersesat dalam bernegara. Selamat datang pilot dan kopilot yang baru, lindungi konstitusi kita. Apapun Anda terpanggil untuk melindungi konstitusi ini, karena begitu Anda menjadi pilot dan kopilot, nyawa kami rakyat Indonesia Anda pertaruhkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.